فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tambahkan faedah yang kemarin ya kan, kurang satu ayat kemarin, ayat yang ke-10. Lanjutan faedahnya adalah di antara bentuk karunia Allah kepada para hamba, di antara bentuk karunia Allah kepada para hamba adalah dengan dijadikannya mereka berkuasa dan memiliki kemampuan untuk mengolah bumi. Di antara kenikmatan Allah kepada para hamba adalah Allah jadikan mereka berkuasa dan memiliki kemampuan untuk mengolah bumi. Walaqad makkannakum, kami jadikan kalian berkuasa. Faedah yang berikutnya, yang memudahkan bagi para hamba, yang memudahkan bagi hamba sumber-sumber kehidupan mereka di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memudahkan bagi para hamba sumber-sumber kehidupan mereka di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak ada yang pantas kita banggakan dari kemampuan dan keahlian kita dalam mencari nafkah, baik itu berdagang, baik itu bertani, baik itu bertukang, baik itu melaut, mencari ikan, atau apapun jenis ma'isyah, pekerjaan mencari kehidupan di muka bumi. Sesukses apapun, seberhasil apapun kita, maka itu tidaklah melainkan hasil dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjadikannya. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Kami jadikan untuk kalian sumber-sumber kehidupan supaya kalian bisa bertahan hidup di muka bumi, sehingga hanya kembali karunia-Nya dan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa hebat pun skillnya kita, kemampuan dan keahlian kita dalam bekerja, apapun bidangnya, tidak lain dan tidak bukan yang memudahkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, kewajiban untuk mensyukuri
segala kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban untuk mensyukuri segala kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalilan ma tashkurun. Ini celaan. Berarti sebaliknya kita wajib bersyukur dengan syukur yang banyak. Kaidah yang berikutnya, sedikitnya syukur para hamba pada Rabb-Nya. Sedikitnya syukur para hamba kepada Rabb-Nya. Dan diantara bentuk mensyukurinya ya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nikmat yang ada pada diri kita. Sudah berapa banyak yang kita gunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataukah justru kenikmatan tersebut semakin membuat kita terlena dan menina bobokkan kita. Bahkan na'udzubillah semakin menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya semakin malas, ibadahnya semakin turun, tidak ada semangat dalam menjalankan ketaatan, asalkan dapat, yang penting ada. Ini sama sekali tidak layak ya. Ini kita yang seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu cara menumbuhkan rasa malu. Ketika kita membandingkan antara banyaknya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan sedikitnya syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari menggabungkan dua sifat itu, melihat banyaknya nikmat dan sedikitnya syukur yang kita berikan, maka akan terlahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malu mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kalau ibadahnya kita itu asal-asalan, sekedar ada, yang penting dapat. Nah, ini seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang berikutnya, atau sudah, ini kita masuk ayat yang berikutnya insyaallah. Sekarang kita masuk ayat yang ke-11 dan yang setelahnya dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnakum," dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Ini berlaku untuk seluruh manusia. Nikmatul khalqi, nikmat penciptaan. Summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian. Kami gambar kalian dengan menciptakan Adam. Ini pada Adam. Bentuk kita yang sekarang ini adalah ala surati abina Adam. Bentuk kita sekarang ini seperti ini. Ini adalah bentuk yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Adam. Kita teruskan saja. Yang pertama kali dibentuk seperti ini, seperti kita sekarang ini, wujud fisiknya, ini adalah Adam. Nah, lantas kenapa pakai domirnya jamak? Kalau yang ditaswir hanya siapa? Adam. Kalau yang tadi pertama, khalaqnakum. Ini kan untuk semua ya, penciptaan. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Ini kan memang untuk siapa? Semua, Adam dan keturunannya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk taswir, Allah juga menyandarkan ini kepada kita semua. Tsumma sawwarnakum. Padahal yang ditaswir hanya Adam. Kenapa? Li'anna an-ni'mah ala Adam, ni'mah ala zuriyati. Karena nikmat bagi Adam juga merupakan nikmat untuk keturunannya. Paham ya?
rumusnya adalah kenikmatan kepada Adam itu adalah kenikmatan bagi keturunannya. Artinya kita nggak akan dapat fisik sebagus ini, sesempurna ini. Sebagaimana yang kemarin kita bahas dalam tafsir Juz Amma dari kalamnya Syekh Abdul Rahman dari ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya bentuk fisik manusia ini adalah bentuk penciptaan yang paling sempurna di antara para makhluk yang lainnya. Di antaranya kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya itu di bagian yang paling atas dari tubuhnya. Paling atas dan tegak, paling atas. Beda dengan makhluk yang lain. Yang lain kepalanya nggak dijadikan di paling apa ini? Atas. Yang depan belakang. Iya kan? Beda dengan apa ini? Manusia. Bahkan monyet sekali. Nggak akan dia tegak apa ini? Tegak lurus. Iya kan? Dia akan membongkok. Sehingga nggak ada makhluk hidup yang kepalanya itu dijadikan posisinya di bagian yang paling sempurna seperti penciptaannya siapa ini? Manusia. Nah, bagaimana kata beliau, ini salah satu tafsir laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini diantara salah satu makna kabad. Ini pada penciptaan yang sempurna. Bagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan penampilan bentuk fisik yang paling apa? Sempurna. Sehingga nikmat untuk Adam itu juga nikmat untuk keturunannya. Kita nggak akan bisa dapat bentuk fisik kayak gini kalau tidak Allah ciptakan Adam seperti bentuk kita sekarang ini. Iya kan? Kan karena kita turunannya Adam. Karena Adam seperti itulah makanya kita seperti ini bentuknya. Paham ya? Makanya disandarkan taswirnya kepada siapa? Kepada kita semua. Tsumma sawwarnakum. Padahal yang ditaswir awalnya hanya siapa ini? Adam. Nah, makanya, ceritanya tentang Adam. Lah iya, lihat setelahnya. Makanya setelahnya apa? Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian, ini kan berarti kan nyambung ya. Kalau pakai summa berarti kan ini lanjutan dari yang sebelumnya. Ini indahnya mempelajari ayat-ayat Allah ya. Tsumma qulna lil malaikati isjudu. Setelah ditaswir, siapa yang ditaswir? Kita semua atau bapak kita? Bapak kita, Adam. Setelah kami mentaswir bapak kalian, yaitu Adam, kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maksud sampai sini ya. Makanya geser sekarang. Dari ceritanya awalnya penciptaan kita semua, kemudian geser lebih mengkerucut, khusus terkait dengan penciptaan siapa ini? Adam dan taswirnya Adam. Kemudian kami katakan kepada Adam, kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu. Maka mereka pun sujud dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblisa, kecuali iblis. Karena dia bersama dengan para malaikat. Dia bukan bagian dari malaikat. Dia diciptakan dari api. Sementara malaikat diciptakan dari cahaya, sehingga jelas dia bukan bagian dari, tapi dia satu kelompok saat itu di barisannya para malaikat, sehingga perintah kepada malaikat juga mengenai dia. Nah, usjudu kata Allah SWT, tapi dia enggan, sehingga ini salahnya pembangkang ini, salahnya penentang ini. Kasih aturan jam sekian, jam keluar jam sekian, jam masuk jam sekian, jam setoran jam sekian, jam belajar jam sekian. Kalau nentang, padahal awalnya sudah sepakat mau ikut aturan, ini salaf yang pertama kali melakukan penentangan, ini adalah iblis. Ini salafnya para penentang. Semua penentang, salafnya adalah iblis. Dibilang ini nggak boleh, dibuat. Dibuat ini, lakukan gini, nggak dibuat. Ditentang. Bukan karena ada uzur. Iblis ketika menentang nggak ada uzur.
Nggak ada. Dia cuma merasa lebih hebat saja daripada Adam. Aku nggak pantas. Makanya dalam penentangan ya, ikhwan, ada unsur peremehan. Makanya jangan dianggap sepele, melanggar aturan itu ya. Nah, bilang jam sekian belajar, baru selesai, baru pulang jam sekian masuk, mulai taklim, jam sekian setoran, jam sekian masuk, ini yang disetorkan. Kalau tidak, maka ini kita punya salaf. Salafnya adalah iblis. Iblis nggak ada alasannya. Ini terdapat unsur peremehan. Dia meremehkan Adam. Dan peremehan kepada Adam, peremehan kepada yang memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Nah, iblis bukan main-main peremehan. Allah ciptakan langsung Adam dengan tangannya. Itu pun dia anggap dirinya masih lebih hebat. Sehingga dalam setiap penentangan ya, itu selalu ada unsur peremehan. Nanti akan jelaskan. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari apa? Tanah. Aku lebih hebat katanya. Sehingga jangan dianggap, jangan dibiasakan sifat menentang, sifat menganggap remeh. Nah, ini lama-lama nggak bagus. Kamu nggak akan selamanya tinggal di lingkungan yang mungkin dekat dengan ilmu, dekat dengan ahlus sunnah, dekat dengan orang-orang yang berusaha untuk sama-sama saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nggak selamanya. Kita bakal pergi, kita bakal merantau, kita bakal mencari kerja. Sehingga kesempatan-kesempatan baik yang ada, yang masih kita bisa menikmatinya saat-saat ini dijadikan untuk bekal. Bekal kita dalam mengarungi kehidupan kita kelak. Karena kehidupan kita kelak itu tidak akan selamanya mudah. Kita akan menjalani hari-hari sulit, kita akan menjalani hari-hari di mana kita menghadapi masalah dan yang lain-lain. Sehingga kesempatan yang baik-baik sekarang ini yang bisa kita dapatkan, ini jadikan bekal untuk menyiapkan diri kita sebaik mungkin agar kita itu siap menghadapi apapun nanti masalah yang kita hadapi di luar sana kelak gitu. Karena kita nggak selamanya seperti ini. Kita nggak selamanya keadaannya sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pasti akan berubah, pasti akan mengalami keadaan yang lain. Yang sekarang belum menikah akan menikah, perlu bekal. Yang sekarang belum memikirkan keluarga, memikirkan makannya segala macamnya akan melakukan itu. Nah, sehingga ambil pelajaran, ambil ibroh, jadikan sebagai bekal untuk hari depanmu. Nah, mumpung kalian itu masih muda, jalannya ke depan itu masih panjang, dan sekarang kalian masih mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kalian, manfaatkan. Nggak semuanya dapat kenikmatan seperti itu. Kita dulu nggak sempat dikenalkan oleh orang-orang tua kita dengan kehidupan-kehidupan yang seperti ini, dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan hadisnya Nabi SAW. Kita nggak sempat dapat kenikmatan seperti itu. Ya kita diajari agama, tapi tidak semaksimal mungkin yang bisa kita dapatkan. Nah, sehingga ini peremehan dari iblis, illa iblis, kecuali iblis. Padahal yang menyuruhnya bukan main-main. Allah SWT langsung. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Dia tidak mau termasuk dari orang-orang yang sujud. Qala, maka ditanya oleh Allah SWT, ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Ini insafnya Allah SWT. Allah masih nanyai. Nah, pada iblis, kenapa? Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk engkau sujud ketika aku perintah? Sudah perintah, atau sudah jadi aturan, peraturan, semuanya harus sujud kepada peraturan. Kenapa kamu tidak mau mengikuti peraturan yang sudah aku buat, wahai iblis? Qala, lihat bagaimana kesombongannya. Ini yang melatar belakangi setiap penentangan. Setiap pelanggaran terhadap aturan ini yang melatar belakanginya. Besar kecil. Itu pasti ada yang namanya unsur kesombongan. Unsur merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi daripada aturan, atau dari si pembuat aturan, atau dari yang terkait dengan aturan. Apa kata dia?
Qala ana khairun min. Sombong yang luar biasa. Saya lebih baik daripada dia. Kalau sekarang kita dalam dunia pendidikan, aku nggak mau lagi belajar sama dia. Aku nggak mau lagi taklim, aku nggak mau lagi setoran. Berapa? Udah jadi Syekhul Islam kok. Ini bahasa yang tidak terucap. Aku sudah hafiz, besar. Nah, aku udah pinter, menjadi alim. Ini bahasa kasarnya seperti itu. Kalau kita malas-malasan belajar, disuruh bikin peraturan tapi dilanggari. Ini kayak gini nanti jadi. Sedikit banyaknya. Kalau belum banyak, maka sedikit, nanti lama-lama jadi banyak. Makanya jangan dibiasakan. Sebisa mungkin, tanamkan sifat tawadhu, merendah. Jangankan kepada orang yang di atas kita, yang telah mendatangkan kebaikan untuk kita. Bahkan juga kepada yang selevel dengan kita, yang setingkat dengan kita. Bahkan tawadhu kepada orang yang di bawah kita. Ada yang baru belajar, ada yang baru ini. Tawadhu kepada, ada yang bisa kita ambil darinya faedah, kita ambil, nggak masalah. Orang yang paling banyak mendapatkan manfaat itu orang yang paling merendah, seperti air. Sifatnya air itu ke bawah, dia nggak akan ke atas. Semakin merendah kamu, semakin banyak air yang akan kamu dapatkan. Semakin meninggi kamu, semakin nggak ada air di situ. Camkan itu ya. Kalau kalian ingin mendapatkan banyak pelajaran dalam kehidupan ini, kalau kalian ingin banyak dapat manfaat dari kehidupan ini, jadilah orang yang merendah. Bukan rendah diri, rendah hati saja. Ini bukan kita suruh kita menghinakan diri kalian kepada manusia, tidak. Rendah hati. Nah, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat di atas yang lainnya. Mentang aku sudah lama, mentang aku senior, mentang aku udah tamat ini, tamat itu, nggak ada. Semuanya kita di sini adalah orang-orang yang sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk menyempurnakan diri kita. Belum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Langsung dia buat kesimpulannya. Kemudian dia berdalil. Kenapa muncul kesimpulan ini? Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tin, tanah yang bercampur air. Turab al-mukhtalit bil ma, itu namanya apa? Tin, tanah liat. Ini asal penciptaan Adam dari air yang dicampur dengan apa? Namanya tin. Kalau nggak pakai air namanya turab. Nah, engkau ciptakan aku dari api, dia dari tin, dari tanah liat. Sehingga menurut dia berarti api lebih baik daripada tanah. Dan ini kias yang salah sebenarnya. Jelas-jelas tanah ini lebih apa? Bermanfaat daripada api. Tanah itu sifatnya menumbuhkan. Sementara api itu sifatnya apa ini? Membinasakan. Tanah menghasilkan sesuatu yang baru sifatnya. Sementara api sifatnya apa ini? Menghabiskannya. Sehingga dari sisi mana? Ini kiasnya salah, kias yang batil. Pengkiasannya iblis bahwasanya tanah, bahwasanya air lebih baik, bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Kemudian dikiaskan dengan dirinya lebih baik daripada Adam, ini kias yang salah. Nah, sehingga yang pertama kali mengkiaskan dengan kias yang batil adalah iblis. Nah, qala fahbit minha. Setelah Allah dengarkan jawaban dia, Allah kan adil. Allah minta alasannya, apa sih yang nggak mau bikin kamu sujud? Nah, ketika ada yang melanggar aturan, ditanya dulu, apa yang membuatmu melanggar? Kenapa dibilang datang jam sekian, kenapa enggak ya? Kenapa dibilang pulang jam sekian, kenapa enggak? Kenapa disuruh taklim jam sekian, kenapa enggak ada datang? Kemarin kemana? Ngapain? Itu haknya. Yang buat peraturan. Itu haknya siapa? Yang buat peraturan. Dan itu bentuk insaf. Kalau mau langsung dihukum, ya udah terjadi pelanggaran. Tapi kan enggak. Ditanyai dulu, ada tidak apanya? Uzurnya. Ketika enggak ada uzur, berarti kan ini enggak diterima. Uzurnya siapa ini? Iblis. Bahwasanya dia tidak mau sujud dikarenakan dia merasa dirinya lebih baik. Dan yang lebih baik tidak pantas sujud kepada yang di bawah. Ini kan lancang. Anggaplah dia lebih baik. Tapi di mana perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anggap memang kalau memang dia lebih baik. Tapi
Ini kan konteksnya diperintah sama yang jelas lebih baik daripada dia, yang bikin aturan. Sehingga nggak ada alasannya sama sekali untuk dia tidak sujud. Makanya nggak diterima. Alasan apapun dari iblis saat itu nggak diterima. Walau begitu Allah tetap tanya sama dia, iya kan? Apa kata Allah setelahnya? Allah fahbit min, maka turunlah dari situ, dari surga ini. Suruh diusir dari mana? Dari surga. Suruh turun. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Enggak layak bagimu untuk merasa sombong di dalam surga. Makanya penentangannya iblis adalah bentuk apa yang tadi? Kesombongan, peremehan kepada Allah dan kepada Adam. Makanya kita katakan tadi, setiap penentangan, pelanggaran aturan, selalu di dalamnya sedikit banyak terdapat unsur apa ini? Peremehan, kesombongan, merasa dirinya lebih apa ini? Tatakabbar, merasa dirinya lebih akbar, lebih besar. Makanya dibantah oleh Allah, nggak pantas bagimu untuk merasa lebih besar di sini. Kata Allah, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, fakhruj, keluar. Turun dan keluar dari sini. Innaka minas shagirin. Kamu itu orang yang hina. Dibalas dia dengan lawan dari keinginannya. Dia ingin dianggap lebih hebat daripada Adam. Ternyata vonis yang datang dari Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan innaka minas shagirin. Kamu itu shagir, kecil kamu itu hanya iblis. Kecil bukan karena apa-apanya, dia termasuk penghuni surga. Berarti hebat. Kecil karena akibat apa? Sombong. Kecil akibat menentang aturan. Sehingga nggak pantas yang melanggar aturan itu diangkat-angkat, dibesar-besarkan. Enggak. Makanya kita ya, ketika melakukan kesalahan, paling ini sudah bukan cuma sekali, harusnya kita itu merasa kecil. Dengan sebab pelanggaran kita itu, kita tuh harusnya semakin menganggap diri kita ini rendah. Nggak ada lagi yang dibusungkan dada kita. Nggak ada lagi yang kita mau banggakan. Kenapa? Habis melakukan pelanggaran. Habis melakukan kesalahan. Harusnya kita merasa apa? Kecil. Aku baru melakukan pelanggaran. Aku memang orang yang kayak gini. Ada rasa seperti itu ya. Ada rasa minder. Ada merasa malu. Kenapa? Disuruh kayak gini, dibikin aturan kayak gini, dilanggar. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka minas shagirin. Itu orang yang rendah, kamu itu orang yang hina. Nah, ini shagirin, bukan shagir. Walaupun satu kata, perhatikan shagirin, shotnya yang panjang, bukan ghain. Kamu tuh hina, bukan kecil apanya, wujudnya tidak. Kamu itu rendah nilainya. Yang shagirin. Qala anzirni. Ya kalau udah habis kesalahan, jangan masih senyum-senyum, masih kayak nggak merasa bersalah. Jangan, ini sifat yang nggak benar ya. Nah, merasa nyesal, merasa nggak pantas yang kemarin saya lakukan. Harus ada seperti itu ya. Nggak masih slow-slow saja, biasa-biasa saja, ringan, tanpa beban. Ini hal yang salah. Ini sikap yang salah ketika kita terjatuh ke dalam pelanggaran. Nah, harus punya rasa malu. Setidaknya kepada diri sendiri. Karena kita yang tahu penentangannya kita itu. Paling orang lain yang tahu hanya sekilasnya saja, sebagiannya saja ya kan. Yang dilihat oleh orang saja. Yang tahu besar kecilnya pelanggaran yang kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Karena kita pelakunya. Kita harusnya punya introspeksi diri. Nah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Minta tempo dia. Maka iblis berkata. Dan dia terima. Banyak ngeyel juga ya. Banyak pembelaan. Iya kan? Disuruh keluar, terima dia. Terima. Nggak ada. Janganlah Allah. Nggak ada dia melakukan pembelaan apapun. Sedikit pun tidak dia tutup-tutupi pelanggarannya tadi. Bahwasanya dia memang melanggar, tidak mau apa ini? Sujud. Nggak ada dia ngeles, nggak ada dia nutup-tutupi, nggak ada dia ngasih pembelaan lain. Setelah uzurnya yang pertama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Dia cuma minta waktu aja, tempo. Tambahan. Tempo bukan mau tinggal lagi di surga, tidak. Hukuman itu dia terima. Disuruh keluar, disuruh turun dari surga, dia terima. Cuman dia minta apa? Hidupnya diperpanjang. Qala anzirni. Beri aku kesempatan hidup sampai hari apa ini? Dibangkitkannya manusia. Aku ingin menyesatkan mereka. Aku ingin balas dendam kepada keturunannya siapa ini? Adam. Karena dengan sebab Adam aku dikeluarkan sekarang dari mana ini? Surga.
Maka saat itulah dia memancangkan permusuhan kepada siapa ini? Adam dan keturunan. Sehingga ini dendam kesumat ya. Sehingga kalau udah salah, kemudian kena hukum dan punya dendam, ini juga sama kayak siapa? Iblis. Ingat-ingat, oh ini dulu yang menghukum. Ini banci kamu kayak gitu. Kita yang udah salah, kan kita udah salah gitu. Terima saja gitu konsekuensi dari apa? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu loh laki-laki tuh kayak gitu ya. Itu laki-laki. Kalau didendami seperti iblis. Iblis dendam kepada siapa? Adam. Dia minta tempo sama Allah untuk diberi kehidupan sampai dibangkitkannya manusia, sampai hari kiamat. Dia ingin balas dendam, buat perhitungan dengan Adam dan keturunan. Lalu dengan hukumin. Dicap rendah, disuruh keluar, diusir, dendam. La ilaha illallah. Jangan ditiru akhlaknya iblis ini. Salah dikasih hukuman, ya wis nerimo. Terima dengan lapang dada gitu loh. Nggak usah ada jengkel, nggak ada rasa mendongkol. Nggak usah bilang udah gini. Masih banyak cocotnya. Mending kalau ngomong. Cuman berani pun dalam apa ini? Ya, udah banyak cocotnya. Nggak berani juga, banci. Sehingga namanya kita udah salah ya, kawan. Terimalah dengan berbesar hati. Semoga dengan sikap kita itu, kita kembali besar lagi. Yang tadinya kita sudah apa ini? Menjadi kecil dengan sebab pelanggaran yang kita lakukan. Semoga dengan sikap besar hati kita menerima dan mengambil pelajaran dari kesalahan itu, kita kembali menjadi apa ini? Orang besar insya Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Allah kasih. Allah kabulkan. Sekaligus Allah ingin menjadikannya sebagai ujian untuk siapa ini? Adam dan anak turunan. Ya sudah, kamu termasuk orang yang mendapatkan tempo. Ini waktu tangguh sampai kapan ini? Hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Kamu termasuk orang yang diberi tempo waktu sampai hari kiamat. Dikabulkan permintaan. Ya sudah. Silakan lakukan, sesatkan yang ingin kamu sesatkan. Nah, Allah juga akan apa ini? Mengutus para rasul, menurunkan kitab untuk menyelamatkan manusia dari kebencian dan permusuhannya siapa ini? Iblis. Nah, ini ayatnya luar biasa ya. Ini belum baca tafsirnya kita. Nah, udah baca sedikit saja nggak apa-apa. Mungkin kita sudah paham hikmah besar dari kisah ini. Kisah awal mula penciptaan bapak kita Adam dan kisah penentangan pertama yang dilakukan terhadap aturan dan perintah yang dilakukan oleh iblis. Ini kisah yang luar biasa. Pertarungan antara bapak kita. Dan ini juga bakal jadi pertarungan kita seterusnya. Karena dia sudah tekad untuk mencanangkan permusuhannya kepada kita sampai hari kiamat. Kalau cuma sampai Adam saja, ngapain dia minta tempo sampai hari kiamat? Menunjukkan dia juga akan menjadikan semua anak Adam itu jadi apanya? Musuhnya, dan kita termasuk di antaranya. Kita melanjutkan peperangan yang sudah dicanangkan oleh iblis kepada bapak kita dulu apa? Adam. Kita masih meneruskan peperangan ini. Gitu. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Cuma 5 ayat ya kisah. Sampai sini cuma berapa? 5 ayat saja. Tapi faedahnya begitu luar biasa. Allah mengatakan dalam beberapa ayat yang di atas, mukhatiban li bani Adam, sebagai bentuk dialog kepada anak keturunannya Adam. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian semuanya. Bikhalqi aslikum, kami ciptakan kalian dengan menciptakan asalnya kalian. Karena ini konteksnya adalah cerita tentang siapa? Adam. Ini pakai rumus yang kita sebutkan tadi, bahwasanya nikmat untuk Adam adalah nikmat juga untuk siapa? Keturunannya. Makanya Allah pakai domir apa ini? Jamak. Sungguh kami telah menciptakan kalian. Padahal yang melakukan sini penciptaan siapa ini?
Adam, karena setelahnya konteksnya jelas cerita tentang siapa? Adam. Sungguh kami telah menciptakan kalian, makanya kata beliau bi khalqi aslikum, dengan menciptakan siapa? Asalnya kalian, yaitu Adam. Kami ciptakan kalian dengan kami ciptakan asalnya kalian. Wa madatikum, dan sumbernya kalian, sumber pertamanya kalian. Allati minha kharajtum, yang kalian keluar darinya, yaitu siapa? Adam. Abikum Adam alaihissalam, yaitu bapak kalian Adam alaihissalam. Tsumma sawwarnakum, kami ciptakan kemudian kami bentuk dia. Kami bentuk kalian fi ahsani suratin wa ahsani taqwim. Dengan bentuk yang paling bagus dan penampilan fisik yang paling sempurna. Siapa ini? Manusia. Di antara bentuk kesempurnaannya, kepalanya ini bagian paling inti dari manusia, diletakkan di bagian yang paling apa ini? Atas. Ya, binatang-binatang semuanya cuman urutannya depan belakang, ya kan? Nah, kepalanya depan, ekornya di belakang. Iya kan semuanya gitu. Ikan, burung, apa iya kan? Nggak ada yang betul-betul tegak pas paling di atasnya itu apanya? Kepalanya. Hanya siapa ini? Manusia. Dikasih 2 kaki tapi berjalannya begitu sempurna. Kalah pun yang berjalan dengan 4 kaki. Binatang. Iya kan? Masih jauh lebih seimbang jalannya siapa? Manusia. Padahal cuma berapa? Penyangganya cuma berapa? 2. Binatang kakinya 4 tuh masih gini jalannya. Iya tidak? Masa nggak pernah nengok? Nah, perhatikan itu biar terasa nikmatnya siapa ini? Allah kepada kita. Cuma 2 kaki kita, tapi begitu sempurna kakinya itu. Nah, yaitu dengan bentuk yang paling sempurna. Wa 'allamahu Allah taala ma bihi yakmulu suratahu al-batinah. Dan Allah ajari dia. Allah ajarkan kepada Adam sesuatu yang dengan itu sempurna penampilan batin. Awalnya Allah sempurnakan penampilan apanya? Luarnya, fisiknya. Kemudian Allah kasih ilmu supaya penampilan batinnya juga apa ini? Sempurna. Kan diajari dia setelah itu. Wa 'allamal adama asma. Allah ajarkan kepada Adam apa ini? Seluruh apa? Nama, seluruh isim. Kullah, semuanya. Ini untuk memperbagus apa? Memperbagus apa? Penampilan batin, surah batinah, bukan lagi surah apa? Zahirah. Tadi yang pertama surah apa? Zahirah. Dua-duanya Allah sempurnakan. Penampilan fisik luar dan penampilan apa ini? Dalam. Kamu ganteng tapi bodoh, nggak punya ilmu, nggak apa ini? Nggak ganteng kamu. Ini lihat sempurnanya ciptaan Allah untuk asalnya kita. Sehingga kalau kita mau sempurna, ya ini penampilannya siapa? Ada. Luar dan dalam. Nah, itu ada namanya ya, Pak. Kita belajar. Ya. Ada yang namanya inner beauty. Di dunia perempuan lah. Iya kan? Cantikan dari apa? Dalam. Iya kan? Nah iya itu ajang-ajang kecantikan itu ya kan. Yang dinilai bukan cuma semata-mata penampilan apanya? Luarnya. Ada 3B. Beauty itu kecantikan. Salah satu B-nya itu adalah apa? Behavior. Sumber penilaiannya itu. Kondisi kecantikan, apa segala macam. B-nya satu itu apa? Behavior. Apa itu? Perilaku, sikap. Paham ya? Nah, sehingga ada cantik luar, ada cantik mana? Dalam. Ada ganteng luar, ada ganteng apa? Dalam. Makanya kata beliau apa itu? Wa 'allamahu. Allah kasih dia apa? Ilmu. Allah ajari dia supaya dalamnya pun juga apa? Supaya dalamnya takmul, kamil, sempurna. Apanya? Surah mana? Surah luar atau surah batin? Surah batinah. Sehingga biar kamu ganteng luar dalam. Nah, nggak cuman mukanya saja yang dipoles, tapi juga apanya? Dalamnya. Percuma kita tiap hari cuci muka pakai pembersih apa sekarang 5 kali sampai kayak sudah habis muka kita nanti. Tapi dalamnya nggak pernah dipoles. Ini nggak gantengnya, nggak apa ini? Nggak maksimal, nggak sempurna gantengnya. Nah, gantengnya nanggung. Nah, kayak genteng. Mulus-lus. Luarnya saja tadi. Ini baru Adam, ganteng sempurna. Luar dan apa ini? Dalam. Yang membuat langsung siapa soalnya?
Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu diciptakan langsung diajari supaya makin tampak hebat. Adam ini di hadapan siapa ini? Para malaikat. Biar mereka semakin nggak punya alasan untuk nggak mau apa ini? Sujud. Makanya setelah itu Allah tunjukkan keutamaannya siapa ini? Adam. Ditanyai para malaikat bisa jawab? Bisa. Baru kemudian Allah tampakkan keistimewaan. Apa? Allah banggakan saja. Ini loh cantik kan bentuk fisiknya? Nggak ada. Allah katakan dengan tanganku 5 khalaqtu biyadayya sebagaimana yang kemarin. Dengan sesuatu yang sudah kuciptakan dengan apa ini? Tanganku. Dan dia punya apa? Ilmu. Ini bukan cuman ganteng secara apa ini? Fisik. Coba Adam, sebutkan. Bisa. Udah, nampak kalian? Kenapa aku suruh kalian apa ini? Sujud kepadanya. Karena apanya? Ganteng luarnya toh? Karena apanya? Ilmunya ada. Ini sunnah pertama belajar. Belajarnya para malaikat pada siapa ini? Pada Adam. Yang tadinya malaikat nggak tahu, begitu dengar Adam jawab, jadi apa? Tahu. Adam juga disuruh belajar sama siapa? Para malaikat. Ngargai senior. Menghargai yang di atas kita, yang lebih tua, yang duluan belajar daripada kita, dihargai. Padahal sudah disuruh sujud ini. Malaikat kepada siapa? Adam. Dalam hadis disebutkan, tidak ya Adam ilaih. Fanzur maza yaruduna taslimak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Adam pergi kepada mereka, fasallim alaihim. Salam kamu sama mereka, dan lihat bagaimana balasan mereka untuk salam. Adam disuruh pergi kepada sekelompok malaikat mengucapkan apa? Salam untuk belajar bagaimana cara menjawab apa ini. Dan lihat, pelajari bagaimana mereka menjawab apa ini. Padahal siapa itu? Makhluk yang tadinya disuruh apa? Sujud kepada dirinya. Gak gengsi. Siapa ini? Adam. Siap belajar dari para malaikat. Nah, malaikat duluan dikatakan. Nah, ini luar biasa. Banyak sekali. Karena ini luar biasa kisah-kisah kayak gini, Pak. Ini sangat luar biasa. Mending kita nyibukkan diri dengan baca-baca yang kayak gini. Banyak dalam Al-Quran. Tapi bacanya dengan apa ini? Sambil ngambil ibroh kayak gini. Nggak cuma apa ini? Lewat-lewat gitu saja. Ini enaknya bisa bahasa Arab. Nah. Jadi bacanya itu nggak sekedar huruf-huruf yang keluar dari mana? Lisan. Ada sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka ini. Nah. Supaya sempurna Allah ajari, Allah kasih ilmu supaya sempurna penampilan batinnya. Asma'a kulla syai'in. Nama dari segala sesuatu. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Allah ajari kepada siapa ini? Adam mulia dengan apa ya? Ilmu. Nah. Tsumma amara al-malaikata kiram an yasjudu li Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang mulia. Sengaja beliau tambahkan ya sifat mulianya malaikat. Untuk lebih menegaskan bahwasanya ini betul-betul perintah yang hebat dari Allah. Yang sudah mulia pun seperti siapa ini? Malaikat. Apa mulianya? Kenapa mulia malaikat? Kenapa mulia malaikat? Masa cuma lebih dulu aja? Masa karena dari cahaya saja? Gak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna marun. Semua perintah yang dilaksanakan. Ini membuat malaikat jadi apa ini? Pun begitu. Ketika disuruh sujud orang-orang yang mulia, gak pernah bermaksiat, gak pernah melanggar aturan. Disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, anak baru. Nah iya kan mereka sendiri kan awalnya menentang penciptaan siapa ini? Adam. Ya Allah ngapain lagi diciptakan makhluk yang cuma bisa bikin kerusakan di zaman ini? Nanti di muka bumi apa segala macam ya. Udah aku lebih tahu, udah ciptakan. Tetap tunduk. Makanya mereka Allah disebut oleh beliau malaikat yang mulia. Itu saja ketika disuruh sujud kepada Adam mau apa ini? Sujud. Nah, kita apa yang kita anggarkan? Ini maksiat ya tiap hari, melanggar aturan ya setiap saat. Makanya malaikat kayak gitu kedudukannya. Ketika disuruh sama yang baru diciptakan oleh Allah, sami'na wa apa? Nggak ada pilihan lain. Padahal mereka orang-orang yang apa ini? Di tingkat atas ini.
makhluk yang nggak pernah apa ini bermaksiat sekalipun. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat yang mulia untuk sujud kepada Adam, ikraman, wahtiraman, sebagai bentuk pemuliaan dan bentuk penghormatan, wa izharan li fadlihi, dan dalam rangka untuk menampakkan keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Adam. Famtathalu amra rabbihim, maka mereka pun menjalankan perintah Rabb mereka. Fasajadu kulluhum ajma'un, maka sujudlah mereka semuanya tanpa terkecuali illa iblis, satu tok. Sudah nggak taat, aneh sendiri lagi. Masih banyak kawannya kan agak sombong. Nggak cuma aku kok yang melanggar aturan. Ini udah ngelanggar satu-satunya pula itu. Ini menunjukkan benar-benar penentangannya ini luar biasa nih. Sendiri pun dia sanggup, nggak ada kawannya pun apa dia? Mau yang penting aku melanggar aja, yang lain-lain itu orang itu aja yang mau sujud, aku enggak kok. Nyari kawan, ini sesat nggak nyari kawan, ini sesat sendiri, jangan apa ini? Ayo kita mau sujud ya, berdua kita, kok dihukum kita sama-sama? Ini banci loh, iblis nih, sesat sendiri, nggak ada yang dikecualikan kecuali cuma sampai ini, iblis. Ini maksiat rame-rame. Kumpul-kumpul, bikin hukum rame-rame kita sama-sama, banci. Udah sesat, disesatkan siapa? Orang lain. Paham? Nah, iblis sendiri kan? Sendiri nggak ada jadi ngompor-ngompori malaikat yang lain. Ayo biar kita diusir sama-sama kita. Nah, nggak ada. Sendiri saja. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba an yasjudalahu. Enggan. Nggak mau. Abad, enggan untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Takabburan alaihi, karena dia merasa lebih besar daripada Adam. Wa ijaban binafsihi, karena ujub, terlalu bangga dengan apanya? Tidak, nggak perlu setoran tiap hari. Aku seminggu sekali udah bisa, masih ingat aku yang seminggu itu. Nggak usah tiap hari lah, ngapain? Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dihafal sebulan yang lalu masih apa ini? Masih ngapain murojaah tiap hari? Kacang ya, itu biasa aja lah. Malas aku hari ini, nggak usah datang libur. Ini apa namanya? Ijaban. Merasa apa? Ujub, bangga diri, tambah merendahkan siapa? Orang lain. Ini kita belajar akhlak yang mulia dari Adam, dari para malaikat. Belajar akhlak yang tercela supaya kita tinggalkan dari siapa ini? Dari iblis. Pelajarannya double hari ini. Nah, kita belajar dari Adam, dari para malaikat yang baik-baik, supaya kita tiru. Kita belajar dari siapa ini? Dari iblis yang jelek-jelek, supaya kita apa ini? Jangan diikuti. Nah, adapun ayat yang nanti faedahnya insya Allah kita gabungkan. Nah, selesai dari cerita tentang apa ini? Pertarungan antara Adam vs iblis. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.